Sampah, jejak tak kasat mata dari setiap aktivitas manusia. Di era modern, masalah limbah makin kompleks. Plastik sekali pakai, limbah rumah tangga hingga limbah medis yang menjadi sorotan publik. Di Kediri, dari pasar bandar yang ramai hingga kampus kami, persoalan limbah menjadi tantangan nyata. Dalam video ini, kami mengajak Anda menelusuri dampak sampah medis dan non-medis bagi lingkungan dan kesehatan, serta langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk perubahan. Pasar Bandar, salah satu pusat perdagangan di Kediri. Setiap hari, banyak pengunjung dan pedagang beraktivitas di sini. Di balik kesibukan itu, sampah plastik dan limbah rumah tangga terus dihasilkan. Banyak yang tidak terkelola dengan baik, berakhir di selokan, sungai, atau dibakar, mencemari udara dan lingkungan. Ya, kondisi pengelolaan sampah di sekitar bandar normal-normal aja, cuman dari warga itu kurang greget untuk pemilahan dari sampah dari kampung membuangnya ke TPS, kurang pemilahannya. Pengolahan sampah kurang optimal, itu dampaknya nanti pembuangannya sampah ke TPA semakin banyak. Nah, kalau optimal ada pemilahan sampah dari warga, nanti maksimalnya bisa untuk pengurangan pembuangan sampah ke TPA. Kalau menurut dari saya yaitu warga semaksimal mungkin limbah dari dapur terbuang ke TPA, ke TPS itu sudah terpilah maksimalnya. Yang dibuang ke TPS maksimal hanya residu. Sampah yang lainnya antara anorganik atau organik sudah terpilah. Dari kawasan pasar hingga tempat pembuangan akhir, persoalan sampah menjadi perhatian serius. Tapi masalah ini tak berhenti di ruang terbuka saja, bahkan di lingkungan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Tantangan limbah tetap ada. Limbah medis menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dari masker bekas, jarum suntik, hingga alat pelindung diri. Limbah ini harus dikelola dengan prosedur khusus. Di IIK Baktiwiata, pengelolaan limbah medis menjadi perhatian penting untuk memastikan tidak mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan masyarakat. Kalau sampah medis itu biasanya anak-anak ngambil dari lab, terus dibawa turun ke RSPM. Sampah medis nanti terus diambil oleh lab. Jenis pun ya, anak nanti itu harus pakai masker, harus pakai spoon, jadi biar tidak tertular. Kalau untuk medis harus dijaga, takutnya nanti kalau ada bakteri di medisnya takutnya tertular, jadi harus dipisah antara sampah medis dan sampah rumah tangga. Dampak limbah tidak berhenti di tempat pembuangan. Plastik yang sulit terurai bisa mencemari tanah, air, dan udara. Mikroplastik telah ditemukan dalam air minum dan makanan kita. Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik membawa resiko infeksi, penularan penyakit, dan bahaya kimia. Lingkungan yang tercemar pada akhirnya kembali berdampak pada kesehatan manusia. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Plastik sekali pakai seperti kantong, botol, dan kemasan makanan masih dipergunakan dengan luas. Di lingkungan kampus pun, praktik penggunaan plastik belum sepenuhnya berkurang. Namun, mulai muncul gerakan mahasiswa yang membawa perubahan, seperti membawa tas kain, tempat makan sendiri, dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
menurut saya botol tumbler itu lebih ramah lingkungan. Nah, kalau pakai botol itu kan sekali buang. Kalau pakai tumbler ini tuh kita bisa memakainya berulang kali. Karena lebih enak dibawa dan simpel aja sih. Banyak, terutama hemat uang karena lebih enak bawa air sendiri dari rumah. Perubahan butuh kolaborasi. Di kampus kami, pengelolaan limbah medis dilakukan dengan standar yang ketat. Mahasiswa juga mulai terlibat dalam gerakan pengurangan plastik dan pengelolaan sampah. Edukasi berkelanjutan, fasilitas pemilahan sampah, dan kampanye penggunaan produk ramah lingkungan menjadi langkah penting menuju perubahan.